Jalur kereta api. Sekelompok anak kecil sedang bermain di dekat dua jalur kereta api. Jalur yang pertama adalah jalur aktif, sementara jalur kedua sudah tidak aktif lagi. Hanya seorang anak yang bermain di jalur yang tidak aktif, sementara lainnya bermain di jalur yang masih aktif. Dan tiba-tiba terlihat ada kereta yang mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Classy people, jika kebetulan Anda berada di depan panel persimpangan yang mengatur arah kereta api tersebut, apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan memindahkan arah kereta tersebut yang jalurnya sudah tidak aktif, kemudian menyelamatkan sebagian besar anak kecil yang sedang bermain? Namun, jika hal ini Anda lakukan, berarti Anda mengorbankan seorang anak yang sedang bermain di jalur yang tidak aktif. Atau Anda akan membiarkan kereta tersebut tetap berada di jalur yang seharusnya? Iya, sebagian besar orang akan memilih untuk memindahkan arah kereta dan hanya mengorbankan jiwa satu orang anak. Anda mungkin memiliki pilihan yang sama, karena dengan menyelamatkan sebagian besar anak dan hanya kehilangan satu anak saja adalah sebuah keputusan yang rasional dan dapat disahkan, baik secara moral maupun emosional. Tapi sadarkah kita bahwa anak yang memilih untuk bermain di jalur kereta yang sudah tidak aktif berada di pihak yang benar, karena ia telah memilih untuk bermain di tempat yang aman. Di samping itu, dia harus dikorbankan justru karena kecerobohan teman-teman yang bermain di tempat yang berbahaya. Adilkah ini? Dilema semacam ini terjadi di sekitar kita hampir setiap hari, setiap saat. Di kantorkah, di masyarakat, di dunia politik, dan terutama dalam kehidupan demokrasi. Pihak minoritas harus dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Tidak peduli betapa bodoh dan cerobohnya pihak mayoritas tersebut. Mayoritas, minoritas. Ada agama mayoritas, ada beberapa agama minoritas. Ada ras mayoritas, ada beberapa ras minoritas. Suku mayoritas
Semuanya memang baik untuk kita ketahui, tapi nggak penting. Yang paling penting untuk kita ketahui dan kita ingat, di Indonesia ada yang namanya identitas mayoritas. Identitas orang Indonesia hampir tidak ada hubungannya dengan agama, ras, dan suku yang dimiliki oleh seseorang. Identitas orang Indonesia dapat dilihat dan diukur dari nilai yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Toleransi, gotong royong, ramah, saling menghargai, sadar dan taat kepada hukum yang berlaku. Mayoritas dan minoritas dapat dilihat dan diukur dari persamaan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. sama-sama menginginkan kesejahteraan dan bukan kemiskinan, sama-sama menginginkan kedamaian dan bukan kerusuhan. Sama-sama menginginkan persatuan dan bukan perpecahan. sama-sama percaya kalau perbedaan adalah kekuatan. Karena semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi inilah identitas mayoritas dari bangsa Indonesia. Kita tidak melawan minoritas, tapi kita sadarkan. Kita tidak menghina minoritas, tapi kita hargai. Kita tidak mengucilkan minoritas, tapi kita rangkul. Kita tidak membunuh minoritas, tapi kita rawat. Bukan dengan kemunafikan, tapi dengan ketulusan. Bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta kasih. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Karena kita semua bersaudara, saudara di rumah yang sama, saudara di keluarga yang sama, keluarga besar NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini menjadikan gue mayoritas. 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 Kita mayoritas.